Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Label winnernya Itali, tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku. Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Bagaimana rasanya kenikmatan dari meminum air mata para Juventini segar? Kapok Juve. Aku sebenarnya ternyata salah prediksiku. Kan prediksiku itu sebenarnya Juve itu dikurangi 9 poin karena memang kabarnya yang santer di Italia sana itu ya gitu, dikurangi 9 poin. Ternyata salah, ternyata dikurangi 10 poin. 10 poin. Sorry, buat Juventus ini jangan tersinggung ya. Tahu sendirilah, kita ini kan musuh bebuyutan. Jadi apapun yang buruk yang terjadi sama Juventus, jangan salahkan kalau Inter itu senang. Karena kalau hal yang buruk terjadi sama Inter, kalian pun pasti akan senang banget. Jadi ya sudah, it's just part of the game, oke? Nah, sebelum kita bahas soal gimana goro-goronya itu, aku mau sedikit update soal Serie A, terutama Roma ya, karena ada Mourinho di sana. Wah, Roma marah-marah Pak, karena dari pihak Leverkusen banyak sekali yang mencerca, menghina Roma, karena ya tahu sendirilah waktu pertemuan kedua kan itu 0-0, Roma benar-benar parkir, bukan parkir bus lagi tapi parkir kapal Boeing. Nah itu wah sangat menjijikkan, masih ada orang yang bermain seperti itu di sepak bola modern. Tapi ya itu yang ini benar, menurut aku setuju yang dikatakan oleh Pinto. Dalam sepak bola hanya ada dua hal yang penting. Satu hasil, dua respect. Dan Leverkusen itu mereka tidak dapat hasil, mereka juga tidak ada respect. Wih gila, mantap sekali. Memang sih sebenarnya kalau dari segi pelatihnya kan pelatih Leverkusen si Xabi Alonso ini kan mantan anak buahnya Mourinho. Bahkan dia itu adalah satu di antara sedikit pemain yang pernah bermain di bawah asuhan Mourinho, pernah juga bermain di bawah asuhan Guardiola. Dan bahkan ketika disuruh membandingkan dia bilang nggak bisa. Kedua-duanya sama-sama hebat, sama-sama punya karakter sendiri dan standar lah seperti itu. Jadi kalau Mourinho dia nggak terlalu banyak komen, Xabi Alonso juga nggak banyak komen ya. Tapi ya dari manajemennya Leverkusen, dari fansnya ya namanya juga ini kan namanya juga orang kalah kan, sama kayak Feyenoord kan kalah juga di final terus wah akan balas, tahu-tahu kalah lagi di quarter final apa semifinal. Itulah oke, itu tadi Mourinho, good luck buat Mourinho. Semoga kalau kita juara Liga Champion, terus Mourinho Roma juga juara, maka kita akan ketemu di Piala Super Eropa. Wih, kalau ini kejadian bakalan seru banget. Sekarang kita bahas soal ini dia. Today's paper, Juve un incubo. Ini adalah capital gains, there is a discount but the Champions League is a long way off. Jadi susah untuk mencapai Champions League. The club won't stand for it. They expected -5. Such disappointment. Appeal? Ya, kami akan mengevaluasinya. Jadi mereka mengharapnya itu cuma dipotong 5 poin ternyata. Enak banget dipotong 5. Jadi ini sebenarnya kayak apa ya? Sebelumnya itu jaksa FIGC itu kan menuntut pengurangan 9 poin, tapi entah gimana ceritanya dari pengadilan itu dipotong 15 poin. Nah, mereka kemudian kan banding. Gara-gara banding, FIGC sekarang baru nuntutnya bukan -9 lagi tapi -10 dan itu dikabulkan. -10 poin. Ini menurutku kalau ada kemenangan yang sempurna, ini kayak kekalahan yang sempurna menurutku. Mereka tempo hari disingkirkan oleh Sevilla, kemudian akan bertanding lawan Empoli, tahu-tahu sekitar 10 atau 15 menit sebelum pertandingan keputusan itu keluar, -10 poin, habis itu dibantai Empoli 4-1. Coba kalau aku ndak benci sama Juve, sebenarnya kasihan Pak. Bahkan Roma, si Mourinho pun bilang it's a joke. Karena ini yang bikin Juventus marah itu kan karena
hukuman ini dipublikasikan 10 menit sebelum pertandingan dan ini jelas sangat mempengaruhi mental para pemain Juventus. Ya, aku setuju. Maksudnya aku setuju bahwa ini benar-benar menjatuhkan mental mereka, tapi ya gimana, siapa suruh curang kan? Ingat sendiri kita si Vlahovic yang waktu itu wah, orang lagi berlomba-lomba di angka sekitar 40, 50, tiba-tiba Juve dan boom 80 juta. Wah, anjay. Duitnya dari mana? Kemudian Bremer, kita sedang sedang nego biar bisa dapat sekitar antara 20 sampai 30 juta kan. Boom, dihajar lagi sama Juventus 40 juta. Gajinya hampir 2 kali lipat yang ditawarkan Inter. Terus mereka bilang, "Wah, tapi ini kan tidak mempengaruhi kompetisi, tidak mempengaruhi matamu." Gara-gara mereka memalsukan itu, mereka bisa membeli pemain yang harusnya mereka nggak bisa beli. Karena apa? Karena penghasilan mereka itu ya koplak sama kayak Inter sama kayak Milan. Semua tim itu saat pandemi itu pemasukannya banyak yang minus. Tapi kok bisa mereka beli pemain jor-joran itu? Kan harusnya nggak boleh. Terus ada yang bilang siapa itu ada di tweet aku baca Juventus melakukan sesuatu untuk bisa tetap kompetitif. Cuman ternyata hal yang dilakukan Juventus itu masih bertentangan dengan apa yang dilegalkan. Jadi intinya ngeles lah. Intinya dia bilang nggak ada jalan lain buat Juventus kecuali melakukan itu. Napoli, terus Inter, Milan nggak bisa, udah masih bisa juga bersaing kan. Jangan pakai alasan seperti itu sih. Yang lucu adalah ada komentar dari Max Allegri. Kami ini seperti dipermainkan. Kami seperti tenggelam di dalam air kemudian dapat lagi udara segar kan karena yang 15 poinnya itu seolah-olah dibatalkan. Habis itu dibenamkan lagi. Dia bilang just decide, putuskan saat ini, nggak usah gonta-ganti gitu. Ini kayak apa gitu loh. Sebenarnya kan ini sudah diputuskan. Yang minta banding kan pihak Juventus sendiri. Kok malah dia bilang ini dipermainkan, dan itu pun ketika mereka banding dari 15 poin berkurang jadi minus 10 poin. Kan mereka sebenarnya sudah diuntungkan. Kok protes lagi? Terus sekarang lagi katanya Juventus sedang mengevaluasi akan mengajukan banding lagi. Tapi ya itu orang sendirinya yang bikin proses ini jadi berlarut-larut, jadi panjang. Sekarang dia ini ya, bukan aku ini. Nih dia ngomong. Allegri furious, just decide on Juventus once and for all. Once and for all itu maksudnya sekarang untuk selamanya, untuk seterusnya gitu. Jangan berubah-ubah lagi. Ini dia ngomong, every time we pop our heads up for air, they push us back down. Setiap kami mengeluarkan kepala dari air itu dibenamkan lagi. Ya orang sudah di dalam air, siapa suruh mengeluarkan kepala lagi kan? Harusnya ya sudah nikmati hukumanmu. Next time jangan curang lagi kayak gitu kan. Anyway, ini benar-benar nightmare sih buat Juventus karena sekarang mereka ada di peringkat 7 dari semula peringkat 2, itu pun sebenarnya masih terancam kan. Sekarang mereka jatuh ke peringkat 7 karena kalah juga lawan Empoli. 59 poin. Lazio naik ke peringkat 2. Kayaknya Lazio sudah aman. Lazio kan masih sisa 2 pertandingan. Kalau jadi 68. Kalaupun mereka kalah terus, Atalanta itu ada di peringkat 5, itu 61 tambah 6. Itu baru 67, jadi Lazio sudah pasti lolos, Napoli ya jelas. Inter Milan, nah tim kesayangan kita ini sekarang kita bahas. Skenario Inter Milan adalah Inter Milan akan menghadapi Atalanta ini yang kawan-kawan sudah pasti banyak yang tahu ya. Marotta protes keras karena pertandingan Inter lawan Atalanta itu dimajukan. Jadi itu cuma 72 jam setelah pertandingan Inter lawan Fiorentina di final Coppa Italia. Dan ini sangat membebankan ya. Kenapa justru dimajukan? Orang lain tuh biasanya harus dimundurkan atau udah ditunda lagi untuk kapan gitu kan. Nah, ini alasan dari panitia liga adalah supaya tidak bentrok dengan pertandingan Milan lawan Juventus. Pertandingan Milan lawan Juventus itu Senin dini hari, sedangkan Inter dimajukan jadi Minggu dini hari. Berarti ibaratnya kayak hari Sabtu lewat tengah malam itu kan. Pada saat pertandingan lawan Atalanta itu, posisinya Inter ada di peringkat 3 dengan 66 poin, Atalanta ada di peringkat 5. Atalanta masih berpeluang untuk lolos ke UCL. Skenario-nya adalah begini. Kalau Inter seri lawan Atalanta,
maka Inter pasti lolos. Kalau Inter menang, ya lebih bagus lagi, sudah pasti lolos. Tapi kalau Inter kalah lawan Atalanta, maka pertandingan terakhir lawan Torino itu Inter harus menang. Kalau seri ini belum tentu lolos juga karena akan menghitung head to head. Nanti kalahnya berapa lawan Atalanta? Kalau nggak salah pertemuan pertama kita menang 3-2 apa 2-1 ya, pokoknya selisih 1 gol. Nah ini, jadi Inter asalkan tidak kalah lawan Atalanta maka Inter pasti lolos. Kalau kita misalnya juara Liga Champions, wih amin. Itu kan sudah beda lagi. Hitungan ini udah nggak kepake kan? Karena kalau misalnya Inter seri berarti kan Inter jadi 67 poin. Kemudian nih aku besarin dikit ya. Nah, Inter jadi mana itu? Inter jadi 67 poin dan Atalanta jadi 62 poin. Nah, kalau misalnya kemudian Inter lawan Torino kalah, berarti kan Inter tetap 67, sedangkan Atalanta 62 tambah 3 kan cuma mentok di 65. Jadi itu yang aku bilang, kalau Inter seri lawan Atalanta sudah kita aman lolos. Kalau menang ya jelas 2 kali aman lagi. Gitu guys. Juventus sekarang ada di peringkat 7 dengan 59 poin. Ini bahkan untuk ke zona UEFA pun mereka nggak gini. Maksudnya ke Europa League pun mereka nggak dapat karena yang ke Europa League itu cuma 5 dan 6. Mereka main di Conference League nanti. Oke, gimana guys? Itu aja untuk konten kali ini. Memang aku lebih banyak bahas Juventus karena ya seperti yang aku bilang kemarin bahwa sidangnya itu adalah tanggal 22 kemarin, jadi ya tengah malam itu mestinya sudah ada kejelasan sekitar tengah malam itulah. Dan ternyata ya memang benar, aku sedikit bersimpati terhadap Juventus tapi tidak karena mereka kena hukuman, cuma karena timingnya itu terlalu dekat dengan pertandingan mereka, jadi ya mentalnya ambruk. Kita aja pernah kalah lawan Empoli, terus Juventus ya memang Empoli kan lumayan kuat ya, tapi kalau sampai kalah 4-1 kan sampai dibantai, ini kan jelas karena masalah mental tadi. Ya semoga dengan ini Juventus kapok. Karena ya kita dipecundangi sama Juventus. Sebenarnya kita sempat mengincar Vlahovic, tapi ya udah 80 juta nggak mungkin kita menanding itu. Yang paling parah si Bremer inilah. Bremer sudah sampai pakai celana biru, baju hitam segala macam, sudah advance banget ininya. Tahu-tahu ditikung begitu aja dengan 40 juta yang duitnya entah dari mana itu kan. Oke, itu dulu guys. Tadi aku menghadirkan satu konten yang aku comot dari Ngomla. Kalau kawan-kawan suka dengan konten-konten seperti itu, silakan meluncur ke channel Ngomla, subscribe dan ciao.